Oke, baik. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat tentunya ya. Nah, melanjutkan aktivitas perkuliahan kita di mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terintegrasi ya. Di pertemuan keempat kita akan coba melihat bagaimana model komunikasi terintegrasi ya. Jadi model terintegrasi ya, namanya terintegrasi, artinya harus menjadi satu kesatuan nantinya ya. Baik isi pesan yang kita gunakan maupun media yang kita gunakan itu harus menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan secara utuh. Sehingga dibutuhkan pola koordinasi yang baik antara media yang satu dengan media yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita pasang iklan di media sosial, ketika kita mau pasang iklan di televisi, ya harus sama isi pesannya. Ya, isi pesannya harus sama. Kreativitas dalam mendesain bentuk iklannya boleh berbeda, tapi intinya isi pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita, kepada calon pelanggan kita atau kepada para pelanggan kita itu harus sama. Ya, kreativitasnya boleh, tapi inti pesannya harus sama. Kira-kira itu yang mau kita bahas malam ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita mempelajari model komunikasi pemasaran terintegrasi itu sendiri ya. Ada beberapa filosofis yang pegang teguh nantinya, kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengambil keputusan terkait dengan komunikasi pemasaran terintegrasi yang akan kita jalankan nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah sudah dilihat materinya atau catatan perkuliahannya? Sudah ada yang lihat, yang tinjau-tinjau sedikit gitu? Sudah ada? Oke. Nah, kalau tidak ada sama-sama kita lihat ya. Kalau tidak ada saya nggak akan share. Kalau sudah ada saya nggak akan share ini apanya materinya ya. Saya langsung diskusi aja. Tapi karena belum ada yang lihat, ya mungkin ada yang lihat belum sepenuhnya ya. Begitu juga dengan catatan perkuliahannya, ada yang sudah download, mungkin belum baca seutuhnya. Nggak apa-apa. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita bahas, sama-sama kita diskusikan. Nah, seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan nanti kasih kode ke saya, bisa menggunakan raise hand, bisa menggunakan suara secara langsung, unmute saja mic-nya ya, senyamannya Anda deh ya. Baik, ini dia yang akan kita bahas malam ini. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada yang tidak kelihatan? PowerPoint-nya? Yang Anda lihat PowerPoint kan ya? Iya, Pak. Iya, oke, baik. Nah, model komunikasi pemasaran terintegrasi ya. Model komunikasi terintegrasi ini ya memiliki tujuan yang sangat besar terhadap isi pesan ya, terhadap isi pesan diterima atau tidaknya oleh audiens nantinya. Ya. Nah, ketika suatu model yang terdiri dari berbagai macam media nantinya, yang terdiri dari berbagai macam saluran nantinya, ya, tidak bisa menjadi satu kesatuan utuh, maka akan terjadi kesalahpahaman isi pesan yang ditafsirkan oleh para penerima pesan nantinya. Nah, oleh karena itu, model ini memainkan peranan penting di dalam upaya perusahaan mempromosikan produk maupun jasa yang dia tawarkan kepada konsumen. Nah, seperti itu ya. Oke. Supaya isi pesan yang disampaikan melalui semua bentuk proses komunikasi bisa dipahami, dimengerti, atau digambarkan dengan maksud yang sama oleh para audiens nantinya.
Dalam konteks perusahaan, audiens yang kita maksud adalah pelanggan atau calon pelanggan tentunya. Itu dia ya. Nah, sekarang ini ya, para praktisi pemasaran ya, para praktisi pemasaran ini ya, saya cerita, menganggap bahwa model komunikasi pemasaran terintegrasi yang baik itu adalah model komunikasi yang interaktif. Ya, yang interaktif. Nah, kenapa? Dengan adanya interaksi antara produsen dengan konsumen, maka akan banyak informasi yang diperoleh oleh produsen maupun yang diterima oleh konsumen, ya, yang bisa digunakan sebagai rujukan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, ya, untuk mengambil keputusan baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Karena kemajuan teknologi, ya, bentuk komunikasi terintegrasi yang interaktif itu sangat mungkin dan bahkan memang sangat intens kalau kita lihat sekarang ini dijalankan oleh para pelaku usaha, ya. Oke. Itu dia ya yang paling penting yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ya, kemudian yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita merancang model komunikasi pemasaran terintegrasi, ya, harus bisa mengupayakan bagaimana semua fungsi atau bagaimana semua unit yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, ya, mengkomunikasikan pesan yang sama, mengkomunikasikan pesan yang sama, ya, supaya tujuan dari komunikasi pemasaran terintegrasi tidak hanya sekedar, ya, tidak hanya sekedar mengingatkan atau menginformasikan, ya, mengingatkan atau menginformasikan, atau tidak hanya sekedar mendapatkan nilai positif di mata konsumen, tetapi lebih dari itu, bagaimana pesan, ya, yang dirancang harus bisa merangsang, oke, atau mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan tindakan pembelian terhadap barang maupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, itu sebenarnya yang harus diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang saya sampaikan tadi. Jadi semuanya harus bergerak dengan pesan yang sama, dengan tujuan yang sama, ya. Jadi model komunikasi terintegrasi itu tidak hanya sekedar menginformasikan, tidak hanya sekedar mengingatkan, tidak hanya sekedar membentuk, ya, citra positif suatu perusahaan di mata konsumennya atau calon konsumennya, tetapi lebih dari itu. Pesan tersebut harus bisa menggerakkan, ya, menggerakkan mereka untuk mengambil keputusan menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Itu jauh lebih penting, ya. Itu jauh lebih penting. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Oke, suara saya kedengaran? Dengar Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat, ya. Selanjutnya kita lihat bahwasanya ada beberapa fitur, ya. Ini dia. Ada beberapa landasan, ya. Landasan filosofis dalam merancang model komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, filosofisnya, ya. Oke. Yang pertama, nah, ketika suatu perusahaan, ya, merancang program komunikasi pemasaran terintegrasi, sebaiknya perusahaan harus memulai dengan melakukan pengamatan, ya,
perilaku dan kebiasaan-kebiasaan pelanggan atau calon pelanggan, ya, mengenai isi pesan yang seperti apa yang membuat mereka tertarik, ya, membuat mereka tertarik untuk memberikan respon, sehingga mereka menggunakan produk yang kita tawarkan nantinya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi siapa pelanggan kita atau calon pelanggan kita, ya, barulah bagian komunikator atau bagian marketing komunikasi yang saya singkat dengan Markom merancang pesan yang sangat-sangat menarik, pesan yang sangat-sangat sesuai dan menentukan media yang benar-benar sesuai dengan target market dari perusahaan kita yang sering digunakan oleh pelanggan kita atau calon pelanggan kita, ya. Jadi kalau dulu, ini cerita dulu nih. Kalau dulu biasanya, ya, para perancang iklan di suatu perusahaan, mereka hanya merujuk berdasarkan internal perusahaan, ya. Kalau sekarang itu berbalik, ya. Sekarang itu berbalik. Mau tidak mau, ya, suka tidak suka, perusahaan harus tinjau dulu keluar, lihat dulu keluar bagaimana pola perilaku pelanggannya atau calon pelanggannya, ya, dari mulai bahasa yang familiar dengan mereka, ya, dari mulai media yang sering mereka akses, itu harus dilihat dulu. Nah, kalau untuk generasi milenial, bahasa yang mereka gunakan bahasa yang kayak mana, ya? Misalnya kalau bilang iya, ya, bukan anak milenial, kalau nulis iya itu iya gitu. Tapi kalau anak milenial sekarang tulis iya itu iya, ada hanya di belakang. Nah, itu harus kita sesuaikan, ya. Itu harus kita sesuaikan. Benar nggak seperti itu? Anak milenial sekarang kan kalau bilang ya iya gitu, ya. Kalau saya, ya, iya gitu. Kalau balas WA gitu, ya, iya gitu. YA. Nah, kalau chatting dengan generasi milenial, ya, generasi muda sekarang yang hack teknologi itu akan tambah, ya, bahasa kerennya katanya, ya. Iya-nya itu jadi yah gitu. Nah, maka sering kita lihat, ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang target marketnya anak-anak milenial itu menggunakan bahasa-bahasa milenial juga, ya. Mereka gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Pernah Anda jumpai? Ada yang bisa kasih contoh? Pernah jumpai bahasa yang sedikit milenial gitu, ya, sedikit lebih apa saya bilang lebih nyentrik gitu, ya? Ada? Ada pernah lihat iklan seperti itu? Oke, kalau nggak ada baik, ya. Kita bisa lihat lah di Google atau di mana, ya. Itu banyak kita jumpai. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita identifikasi pelanggan kita, calon pelanggan kita, baru kita rancang pesan kita. Kita tentukan pesan kita. Kita tentukan media yang paling tepat yang digunakan untuk menginformasikannya, ya, untuk membujuk mereka, mendorong mereka, dan yang paling penting adalah untuk mereka bertindak positif terhadap pesan yang kita sampaikan. Itu yang paling penting. Ada kesan positif dan mereka bertindak positif. Kenapa? Nah, salah satu indikator seseorang target market itu bertindak positif ketika melihat suatu pesan atau suatu informasi dari sebuah perusahaan, dia akan berbagi dengan teman-temannya, ya, dia akan share ke teman-teman. Nah, itu menandakan bahwasanya pesan kita itu, ya, mendorong dia untuk bertindak positif meskipun belum bertransaksi pada saat itu, tapi responnya sudah positif. Anda pernah dapat kiriman nggak dari teman Anda, misalnya ada produk baru, kemudian dia dapat informasinya, ya, dari berbagai macam media, kemudian dia share kepada Anda. Nah, ketika dia share kepada Anda, itu mengindikasikan bahwasanya dia sudah bertindak positif terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dari
perusahaan tersebut. Ya, paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan silakan sebelum jauh. Ini satu-satu kita bahas filosofinya ya. Kalau modelnya Anda sudah familiar lah dengan modelnya ya, bentuk modelnya. Tapi filosofinya yang penting di sini ingin saya sampaikan. Sebelum kita merancang pesannya dan menggunakan beberapa model komunikasi pemasaran terintegrasi tersebut. Pernah nggak dikirimi teman informasi produk baru ya, misalnya dikirimi, di-share ke kita, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Itu artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator perusahaan yang memproduksi produk tersebut ya sudah sangat baik. Kenapa? Mendorong orang bertindak positif meskipun belum terjadi transaksi ya. Tapi peluang untuk terjadi transaksi itu jauh lebih besar, jauh lebih potensial. Dan sebaliknya banyak juga dampak buruk akibat kesalahan dalam mengemas pesan ya, dilakukan tindakan juga oleh customer, tapi tindakan dalam bentuk yang negatif. Kita nggak mau yang seperti itu, kita mau yang positif. Dia referensikan, nih kalau mau beli baju nih tokonya bagus nih, bersih, bahannya dijamin original ya, branded, bukan KW gitu ya. Nah itu kan sesuatu hal yang positif ya, hal yang positif. Tapi ketika berbalik, nah itu yang negatif ya. Ada pesan yang salah sebenarnya ya, atau memang faktanya seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Gunakan bentuk kontak atau titik sentuh yang relevan ya setelah kita identifikasi pelanggan kita ya atau calon pelanggan kita. Nah, saatnya kita screening, kita cek di media mana saja mereka sering mengakses informasi. Ya, media apa saja yang mereka gunakan ketika mereka membutuhkan suatu informasi. Ya. Nah, di zaman sekarang ini, media-media promosi konvensional yang sifatnya satu arah itu mulai tidak optimal kinerjanya untuk media iklan atau media komunikasi bagi beberapa perusahaan ya, menganggap bahwasannya media itu kurang optimal kinerjanya ya, jadi sehingga tidak sering-sering mereka beriklan di sana ya. Televisi misalnya tidak spesifik ya. Salah satu kekurangan televisi adalah tidak spesifik segmentasinya. Dia bersifat general dan budgeting biaya untuk beriklan di televisi itu kan cukup besar sekali. Hitungannya adalah per jam tayang gitu ya. Belum lagi kita harus memproduksi iklan yang harus kita tayangkan di televisi tersebut. Itu kita keluar budgeting lagi. Sementara efektivitasnya masih belum bisa menjamin apakah investasi kita bisa balik modal atau tidak ketika pasang iklan di televisi tersebut ya. Kalau untuk produk-produk customer goods ya itu bagus. Tapi kalau untuk produk yang memiliki karakteristik tersendiri, pangsa pasarnya mungkin pikir 2 kali gitu ya. Mungkin dia akan berpikir 2 kali ya. Untuk karakteristik produk yang memiliki target market yang memang spesifik ya. Tapi kalau untuk produk yang general bisa dikonsumsi oleh berbagai macam latar belakang, kalangan usia mungkin masih optimal kinerja dari televisi ya. Nah, oleh karena itu kuncinya tadi adalah pelanggan kita dan calon pelanggan kita. Baru kita turunkan ke semua titik kontak. Ya, titik kontak ini artinya media mana saja yang mereka gunakan ketika mereka mencari informasi mengenai suatu produk. Harus kita bisa identifikasi, harus bisa kita dapatkan datanya seperti itu ya. Oke. Media tradisional seperti yang saya katakan tadi ya, lihat produk Anda, lihat pelanggan Anda, sering nggak nonton TV gitu ya. Kalau generasi milenial sekarang
nonton TV paling seminggu ya, seminggu paling 2 kali. Itu pun durasi waktunya paling lama 1 jam gitu ya. Mereka lebih nyaman di gadgetnya, di perangkat-perangkat digitalnya gitu ya. Itu. Kemudian setelah kita mengetahui titik kontaknya di mana, ya, kita harus bisa pilih media yang bisa interaktif dengan mereka. Interaktif dengan mereka, ya. Itu jauh lebih bagus. Makanya sekarang banyak perusahaan memilih lebih baik mensponsori suatu acara, ya, mensponsori suatu acara dan beriklan di internet, kemudian beriklan di media sosial, beriklan di aplikasi mobile, dibandingkan memasang iklan di media-media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, televisi. Itu mulai mengalami penurunan kalau mereka tidak berinovasi, ya. Kalau mereka tidak berinovasi, tetapi kalau mereka berinovasi seperti televisi misalnya, ya, mereka selain ada bisa diakses menggunakan UHF misalnya, ya, mereka juga ada live streamingnya, ya, live streamingnya di dunia internet. Mereka masih bisa tetap fight gitu ya. Radio juga. Kalau radio itu hanya bertahan dengan cara tradisional, dia akan tertinggal, ya, dia akan tertinggal itu pasti. Mau tidak mau dia juga harus buat konsep live streamingnya, ya. Majalah juga, ya. Anda lihat sekarang majalah banyak yang berinovasi menggunakan portal-portal atau website-website, ya, dalam menerbitkan majalahnya. Tidak cukup hanya dalam bentuk hard copy gitu ya. Surat kabar juga Anda lihat. Semua surat kabar juga mau tidak mau, ya, harus memanfaatkan media internet, ya, untuk mendongkrak minat para pemasang iklan beriklan di surat kabarnya, di majalahnya, di radionya, dan di televisinya. Kalau itu tidak mereka lakukan, maka mereka akan ditinggalkan oleh para pemasang iklan. Nah, itu tadi, ya. Kenapa ya ditinggalkan? Ya karena ini tadi saya katakan. Ya, para komunikator perusahaan selalu menggunakan bentuk kontak atau titik sentuh yang relevan dalam mengkomunikasikan, ya, dalam menyebarkan informasi keberadaan produk dan jasanya. Oke. Oke. Yang ketiga, filosofi yang ketiga, berbicara dengan satu suara. Ini yang di awal tadi saya katakan. Ya. Media boleh berbeda-beda, saluran boleh berbeda-beda, kreativitas dalam mendesain bentuk pesan boleh berbeda-beda, tapi ingat, isi pesan harus sama. Ya, isi pesan itu harus sama. Jangan berbeda. Maksudnya harus sama, tujuannya harus sama. Bahasanya boleh berbeda, selama maknanya tidak berbeda, itu sah-sah saja. Ya, bisa kita gunakan misalnya kalau kita mau beriklan di suatu daerah, ya, masyarakat sana bangga dengan bahasa daerahnya, kita gunakan bahasa daerahnya, nggak masalah, asalkan makna yang kita gunakan menggunakan bahasa mereka tetap sama dengan makna yang kita sepakati di media-media lainnya. Nah, ini mencegah terjadinya, ya, salah tafsir, salah pengertian, ya, antara satu pesan dengan pesan yang lainnya. Jadi dia harus sama. Bahasa boleh beda, makna harus tetap sama, isi pesannya harus sama. Itu yang paling penting. Ya. Nah, supaya menjadi satu kesatuan, disinilah dibutuhkan koordinasi antar berbagai unit yang menangani saluran-saluran yang digunakan perusahaan pada saat melakukan komunikasi pemasaran. Ya, harus ada saling koordinasi. Kalau tidak bisa berbahaya. Bisa terjadi berbenturan antara satu pesan dengan satu pesan yang lain. Salah penafsiran oleh audiens nantinya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jangan saya aja deh. Silakan. Felix mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau Johannes mungkin, ya. Johannes, silakan Johannes. Belum ada, Pak. Jelas Johannes yang saya katakan? Sejauh ini masih, Pak. Masih jelas, ya. Jadi saya rangkum sesederhananya. Di poin ketiga yang dibutuhkan adalah koordinasi.
ya. Koordinasi berbagai media yang kita gunakan dan koordinasi isi pesan yang kita gunakan itu harus sama. Ya, jangan sampai berbeda. Kalau berbeda itu akan menyebabkan pesan yang disampaikan bisa saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Di media A harganya 50.000, di media C kok harganya 45.000. Nah, ini bahaya. Jadi kalau di media A 50.000, media C harus 50.000. Meskipun bahasanya beda. Bahasanya beda nggak masalah. Asalkan jangan isi pesannya yang beda. Ya, kalau bahasa itu kita bisa disesuaikan. Makna jangan. Bahasa kita sesuaikan. Kalau di Aceh gunakan bahasa Aceh. Kalau di Padang gunakan bahasa Padang. Kalau di Betawi gunakan bahasa Betawi. Nggak ada masalah. Yang penting isi pesan. Jangan berbeda. Jangan saling bertentangan isi pesannya. Sama halnya kalau Anda mau iklan di Instagram ya. Backgroundnya merah di Instagram. Di Facebook backgroundnya biru. Nggak ada masalah. No problem. Nggak ada masalah. Selama isi pesannya sama. Garis bawahi ya. Selama isi pesannya sama. Oke. Filosofi keempat. Membangun hubungan. Kesuksesan komunikasi pemasaran ya membutuhkan adanya hubungan yang kuat antara merek dengan konsumen. Ya, ketika hubungan yang kuat itu terjadi, maka boleh dikatakan proses komunikasi yang kita jalankan sudah berada di puncak kesuksesan, ya, kesuksesan. Kenapa? Karena kita mampu mengarahkan konsumen ya untuk memiliki rasa emosional yang tinggi terhadap produk kita, sehingga mereka bersedia membeli, bahkan mereka bersedia mereferensikan keberadaan produk kita kepada orang lain. Seperti itu, ya. Yang kelima, filosofinya, ya, kalau Anda lihat, yang kelima filosofinya adalah mempengaruhi perilaku. Ya. Rancanglah pesan yang semenarik mungkin. Rancanglah pesan yang sesuai dengan karakteristik produk Anda, nilai-nilai produk Anda, nilai-nilai perusahaan Anda. Rancanglah sedemikian rupa sebaik mungkin, ya. Sehebat mungkin, semampu mungkin bisa menghantarkan informasi ya yang mudah dipahami oleh calon pelanggan maupun pelanggan yang kita miliki. Dan kemudian gunakan media ya, media yang interaktif yang membuat mereka terkesan dengan produk yang kita tawarkan. Kalau sekarang kita beriklan, bentuknya hanya dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk tulisan atau brosur yang standar gitu ya. Brosur yang standar. Nah, itu efektivitasnya jauh di bawah ketika kita mendesain suatu bentuk iklan, di dalamnya terdapat kombinasi antara tulisan dengan video. Itu jauh lebih bagus. Ya, ada tulisan, ada video. Kenapa? Ya. Perilaku, ini kembali lagi ke perilaku. Perilaku konsumen sekarang lebih cenderung tertarik untuk melihat sesuatu yang bergerak, ya, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bersuara, sesuatu yang tidak statis ketika dia lihat dibandingkan yang hanya statis, ya, statis tahu ya, tetap gitu ya, tidak bergerak, tidak memunculkan suara dan tidak memberikan visualisasi yang hidup. Ya, jadi Anda lihat iklan di Instagram, ya rata-rata dia padukan, dia kombinasikan antara tulisan dengan visual plus audio, ya, sehingga menarik untuk dilihat. Nah, itu ya harus diperhatikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Filosofi komunikasi pemasaran terintegrasi itu ada 5. Ya, sebelum merancang bentuk komunikasi, Anda harus pertimbangkan kelima hal ini. Yang pertama, ketahui dulu pelanggan dan calon pelanggan Anda.
Yang kedua, ya, gunakan titik sentuh atau titik kontak yang sering digunakan oleh pelanggan maupun calon pelanggan Anda. Yang ketiga, ya, bicara dengan satu suara. Jadi boleh banyak media yang kita gunakan, tapi harus bisa menjadi satu kesatuan, ya. Jadi satu kesatuan. Yang keempat, membangun hubungan, ya. Upayakan pola komunikasi pemasaran terintegrasi yang Anda gunakan dapat membangun hubungan dengan customer Anda, ya. Kemudian rancanglah pesan semenarik mungkin, manfaatkan berbagai macam teknologi, ya, supaya pesan yang Anda sampaikan itu menarik, supaya mereka terkesan, mereka akan melakukan yang namanya tindakan, ya, baik itu membeli atau setidaknya men-share informasi yang kita paparkan ke mereka kepada orang lain, ya. Jadi 5 filosofis ini menjadi pegangan teguh kita pada saat kita merancang berbagai macam bentuk komunikasi pemasaran di dalam suatu perusahaan maupun pada saat kita menjalankan suatu usaha nantinya, ya. Nah, jangan berdasarkan pemikiran kita, tapi kita harus outside, ya, outside. Jadi kita harus lihat keluar, kemudian tarik ke dalam. Lihat keluar, tarik ke dalam, itu jauh lebih bagus, ya, sehingga investasi kita di bidang komunikasi atau promosi tidak sia-sia nantinya, ya, tidak sia-sia nantinya. Oke, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Ya, Felix, silakan Felix. Berarti ilmu pemasaran itu ikut tren waktu ya? Ya, selalu berubah Felix, selalu di penyesuaian. Makanya Anda lihat, ya, buku Philip Kotler itu ada beberapa edisi, kemudian Bapak Pemasaran Indonesia itu Hermawan Kartajaya itu coba Anda lihat. Selalu, ya. Begitu ada perubahan, mereka eksperimental dulu, ya, kira-kira model pemasaran yang seperti apa yang ideal di kondisi perubahan seperti ini, ya. Seperti itu Felix. Terus berkembang, terus berubah. Kenapa? Ilmu pemasaran ini ilmu hidup, ya. Jadi kalau adik-adik memilih jurusan pemasaran, saran saya, ya, pelajari juga ilmu psikologis. Kenapa? Tantangan seseorang pemasar adalah mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan. Jadi kalau kita nggak punya basic, ya, ilmu psikologis, bagaimana kita bisa mencari celah agar orang lain mau bergerak, ya, mengambil keputusan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi bekali ilmu Anda dengan ilmu psikologis juga, seperti itu Felix. Nah, apapun ceritanya, ya, kita ini kan orang pemasaran ini kan orang-orang yang selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, supaya bisa berhasil berhubungan dengan orang lain, ya mau nggak mau kita harus belajar juga disiplin ilmu psikologi, Felix. Oke, Pak. Ya, ini erat kaitannya, ya, erat kaitannya. Sosiologis, psikologis itu setidaknya Anda tahulah dasarnya, ya, Anda tahulah dasarnya. Contoh, ya, ini contoh. Anda mau broadcast ini, ya, broadcast menawarkan produk ke orang yang memang sama sekali belum Anda kenal. Anda hanya screening aja nih, ya. Anda hanya screening saja. Saya lakukan aja lah broadcast gitu, ya. Nah, idealnya Anda broadcast jam berapa? Kalau Anda mempelajari ilmu psikologi, Anda akan tahu idealnya itu jam berapa saya harus broadcast mereka. Dari kontak person kita kan nampak nih, ya, yang muda, yang tua, yang pria, yang wanita, gitu kan Felix, ya. Kalau kita belajar psikologis, kita tahu jam berapa untuk kaum pria menikmati masa santainya, ya kan? Betul, Pak. Nah, yang wanita juga, gitu, ya. Kemudian kita lihat lagi usianya, kalau di kontak person kita itu misalnya rentang usianya 17 sampai 22 tahun. Nah,
kapan mereka ini enak-enaknya gitu ya. Bahkan sampai harinya juga kita harus identifikasi ya, supaya pesan kita ini tidak diabaikan begitu saja, supaya setidaknya mereka merespon ya, merespon dengan cara melihat, misalnya membaca sepintas ya, membaca sepintas gitu ya. Nah, kayak tadi pagi ya, saya dapat broadcast nawarin asuransi. Dia kirim ke saya di pas jam-jam saya yang memang untuk kerjaan jam-jam itu gitu. Ya, saya hanya lihat aja sebentar, udah itu ya udah. Gitu. Nggak respon kan. Begitu pulang ke rumah udah beda lagi kan suasananya. Coba kalau malam ini dia, kan gitu ya, kalau malam ini dia broadcast, ada kemungkinan saya akan lihat, saya baca detailnya, ya kan. Kalau ada nilainya, meskipun saya tidak beli produk asuransinya, setidaknya saya akan rekomendasikan dengan beberapa teman saya, orang yang saya kenal, keluarga saya. Wah, ini bagus nih potensinya, gitu kan. Jadi lihat momen-momen jamnya, dan itu kita harus belajar psikologi, sosiologi gitu. Paham ya, Felix ya? Dan semuanya ya, paham ya? Ya, bekali ya diri Anda ya. Pak, saya kan ini perilaku itu belajar psikologi sebenarnya. Ada belajar perilaku kan, perilaku konsumen kan? Ada ya? Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit ya, oke. Belum lagi ya, ini saya bawa sedikit, sorry ya, ini diskusi namanya ya. Ini berpengaruh ya, berpengaruh. Apalagi kita anak pemasaran ya. Apalagi sangat disarankan bagi kita untuk mengetahui berbagai macam tipe kepribadian. Ya. Tipe kepribadian. Secara umum sebenarnya ada dua tipe kepribadian, ya, secara umum ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau kita mau breakdown lagi, kita mau rincikan lagi, sebenarnya ada 4. Ada dominan, intim, stabil, dan cermat. Kemudian kalau kita lihat lagi beberapa ahli ya, itu ada membagi lagi. Ya. Ada koleris, sanguinis, melankolis, dan flematis. Sebenarnya nggak jauh beda antara dominan, intim, stabil, dan cermat. Nah, mereka ini memiliki karakteristik tersendiri. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, ketidaksukaannya apa, kesukaannya apa. Nah, kalau kita tahu pola kepribadian customer kita, mudah bagi kita untuk masuk menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Mudah bagi kita, ya. Nah, dengan orang yang flekmatis misalnya, dengan orang yang melankolis misalnya, ya, melankolis ini cenderung pendiam gitu ya, tertutup. Bagaimana kita? Ya, kita harus bisa beradaptasi ya, pola komunikasi seperti apa supaya masuk kepada dirinya. Supaya setidaknya dia mau mendengarkan kita, ya. Setelah dia dengarkan, dia akan pikirkan itu sebenarnya. Dalam diamnya dia akan pikirkan, kemudian dia akan putuskan merespon dengan baik atau mengabaikan begitu saja. Tapi kita udah berhasil memberikan informasi kepada dia. Itu contoh sederhana ya, praktek sederhana yang saya katakan. Kalau Anda tahu tipe kepribadian dia, tipe kepribadian customer Anda, wah, udah hebat Anda. Bisa Anda rancang bentuk komunikasi yang ideal untuk mereka. Ya, mereka nggak bisa bilang tidak gitu ya. Mereka nggak bisa bilang tidak, nggak bisa nolak mereka. Nah, itu sesuatu hal yang the best ya, bagus sekali ya. Nah, kenapa? Ini ya. Pesan saya ya, coba bekalilah dengan ilmu-ilmu psikologis tadi. Ya, orang pemasaran itu berhubungan dengan orang lain, bukan duduk diam di kantor. Orang pemasaran itu orang lapangan, orang yang fight, ya, orang yang bisa bertarung dengan kondisi persaingan gitu. Jadi kita harus punya banyak disiplin ilmu sebenarnya ya, banyak disiplin ilmu. Keuangan kita harus hitung-hitung. Kalau kita sponsor acara ini, nah ini ya, kita harus sponsor acara ini, misalnya, idealnya budget berapa saya keluarkan dan benefitnya sesuai nggak dengan budget yang saya keluarkan. Kita harus hitung itu.
Di situ butuh lagi negosiasi dengan penyelenggara acara. Ya. Si penyelenggara acara kan mau untung juga, kan gitu. Nah, win-winnya di mana? Kita harus mampu juga komunikasi bisnis tadi, negosiasi, teknik negosiasi, bermain di sana. Sebenarnya banyak disiplin ilmu yang harus kita miliki ya, kalau kita mau concern di pemasaran. Teknik negosiasi, psikologis, gitu ya, komunikasi bisnis. Wah, pokoknya hebat deh ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan, nanti kalau Anda sudah tamat, terjun ke dunia profesional, itu mau nggak mau Anda harus cari ya. Anda harus cari sumber-sumber ilmu tersebut ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, setelah kita memahami filosofi konsep IMC ya, atau komunikasi pemasaran terintegrasi, maka dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Misalnya Anda sudah persiapkan ini, sudah persiapkan program komunikasi pemasaran terintegrasi. Pada saat melakukan proses pengambil keputusan, Anda harus memperhatikan 4 hal ini. Ya, 4 hal ini harus Anda perhatikan. Jangan, oh udah langsung aja. Ya oke, langsung. Mau pasang iklan di mana? Analisa. Udah langsung aja pasang, udah sesuai itu. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Nah, yang pertama Anda harus perhatikan penargetan ya. Penargetan. Nampak slideshow-nya? Tempat saya kok nggak muncul ya? Nampak Felix? Slide saya masih nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak ya? Oke, baik. Terima kasih. Hal yang pertama harus Anda perhatikan adalah penargetan. Anda harus melihat siapa target audiens Anda. Ya, siapa target audiens Anda? Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan pesan secara lebih tepat dan mencegah upaya komunikasi pemasaran terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia. Artinya upaya komunikasi pemasaran kita harus melihat secara tepat ya. Siapa target kita? Bagaimana audiens yang ingin kita tuju? Ini mencegah upaya tersebut terbuang sia-sia. Kenapa? Nah, ini dia pertanyaan. Kenapa terbuang sia-sia? Karena audiens yang melihat informasi kita bukanlah audiens yang kita tuju. Bukanlah audiens yang kita inginkan. Makanya seperti yang saya contohkan tadi, ya seperti yang saya contohkan tadi. Produk saya adalah produk untuk anak milenial, ya, untuk anak milenial. Oke, katakanlah aksesoris komputer. Saya pasang iklannya di televisi. Ada yang bisa kasih prediksi? Apakah sudah sesuai dengan target saya? Ada yang mau kasih prediksi? Saya tadi beriklan di televisi, produk saya adalah produk aksesoris komputer. Sesuai sudah saya pilih medianya, televisi? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, Pak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ada keraguan di sana, Felix. Betul, Pak. Iya. Kemungkinan, ya, kemungkinan besar upaya yang saya lakukan, ya, adalah upaya yang sia-sia dibandingkan upaya yang tepat sasaran. Jadi kalau saya bilang paling 30%, ya,
30% dari audiens yang melihat TV itu adalah target saya, target market saya. 70% sebenarnya mereka bukanlah target market saya. Itu kan upaya yang sia-sia. Sehingga nilai investasi pada saat saya menjalankan program komunikasi pemasaran terintegrasi tersebut tidaklah efektif. Bahkan cenderung pemborosan. Tapi sebaliknya kalau saya misalnya ya bermain di dunia maya gitu ya, udah pasti yang online di dunia maya itu dari pagi sampai ke pagi lagi didominasi oleh para generasi yang hidupnya sangat tergantung dengan teknologi komunikasi dan informasi. Ya, 1 jam nggak megang handphone, ada sesuatu yang hilang pada dirinya. 1 jam nggak buka komputer, ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Udah pasti. Ya. Jauh lebih efektif saya bermain di sana. Di dunia maya. Ya, itu salah satu contoh saja. Jadi tinjau target Anda. Itu poin pertama. Poin kedua yang harus Anda perhatikan adalah pemosisian ya, pemosisian. Pemosisian dalam artian bagaimana Anda menempatkan merek Anda. Ya, bagaimana Anda menempatkan merek Anda atau memposisikan merek Anda. Ya. Di benak konsumen ataupun calon konsumen Anda ataupun audiens Anda nantinya. Ya, kenapa? Karena merek ini adalah merepresentasikan fitur utama, manfaat yang kita tawarkan kepada mereka serta citra yang kita bentuk kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, pesan yang kita rancang harus bisa merangkum makna sebuah merek. Ya, harus bisa merangkum makna sebuah merek. Dan harus bisa memunculkan kekhasan sebuah merek dibandingkan merek-merek saingan. Besar sekali tantangannya ya. Kita harus bisa merancang sebuah pesan yang mempresentasikan ya, yang mereferensikan, yang menggambarkan fitur utama kita. Nilai yang kita tawarkan, citra perusahaan kita. Ya. Dan harus memunculkan ciri khas merek kita dibandingkan merek pesaing. Wah, ini sesuatu yang berat ya, bukan mudah gitu. Bagaimana rokok Sampurna Anda lihat? Bukan basa-basi katanya kan? Bukan basa-basi tagline-nya. Dan itu membekas ya. Itu membekas. Nah, itu kan penuh perjuangan. Bagaimana dengan Jisamsu-nya gitu ya? Bagaimana lagi dengan gudang garam ya? Pria punya selera gitu kan? Nah, itu kan ciri khas ya. Itu kan keterampilan dari bagian komunikasi pemasaran tadi ya. Mereka harus bisa memposisikan ya brand mereka, nilai mereka, citra perusahaan mereka ya. Kemudian membentuk suatu ciri khas merek dan membedakan merek tersebut dengan merek pesaing. Kalau Sampurna bukan basa-basi, kalau Surya pria punya selera. Itu membekas di benak customer-nya ya. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, penetapan tujuan. Nah, ini harus jelas ya. Apa pencapaian yang diharapkan dari proses komunikasi, pemasaran, integrasi yang akan kita implementasikan nantinya. Harus jelas tujuannya. Kenapa? Dengan jelasnya tujuan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana yang kita melakukannya itu bergantung pada tujuan yang akan kita capai nantinya.
Nah, ini beda lagi dengan penargetan tadi ya. Kalau penargetan tadi berhubungan dengan audiens kita. Kalau tujuan berbeda lagi. Tujuan kita apa merancang komunikasi ini? Hanya menginformasikankah? Hanya memberitahu sajakah? Hanya meningkatkan citra positif sajakah? Atau mendorong mereka untuk bertindak, melakukan transaksi dengan perusahaan kita? Harus jelas, ya. Kenapa? Tujuan pada prinsipnya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Makanya dalam hidup kita harus punya tujuan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Supaya tujuan kita tercapai. Banyak orang gagal karena nggak punya tujuan. Akibatnya apa? Terombang-ambing. Sama kalau kita mau berlayar ke suatu lautan yang cukup luas, kalau nggak ada tujuan, maka kita akan muter-muter aja di lautan yang luas tadi. Ya. Atau saya sederhanakan lagi analoginya. Kalau Anda ingin pergi tanpa tujuan, maka Anda akan bingung. Kendaraan apa yang akan Anda gunakan? Bagaimana Anda menggunakannya? Nggak tahu arahnya. Tapi kalau tujuannya jelas, saya mau ya komunikasi yang dirancang ini mampu merangsang mereka, mendorong mereka melakukan pembelian. Silakan gunakan berbagai macam saluran. Silakan buat kreativitas dalam merancang isi pesan dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir. Waktu kita tersisa 2 menit lagi ya. Penganggaran ya. Nah, penganggaran, budgeting. Program yang sudah kita rancang berdasarkan filosofis komunikasi pemasaran terintegrasi yang sudah saya jelaskan di awal akan bisa diimplementasikan kalau dibekali dengan sumber daya keuangan. Harus memiliki budgeting. Budgetingnya ini harus terpenuhi baru bisa diimplementasikan. Nah, di beberapa perusahaan ada beberapa pendekatan dalam menentukan budgeting. Nah, saya mau tanya nih, ya, kan udah belajar nih manajemen keuangan. Christina, boleh buka mic-nya Christina, unmute saja. Ya, Pak. Christina tahu kira-kira pendekatan budgeting seperti apa yang Christina pernah dengar? Apa ya? Aduh. Gak ada ide, Pak. Gak ada ide. Oke, nggak apa-apa Christina. Maaf, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kita belajar ya. Lisia Kalim dulu. Halo Lisia. Mana? Halo, Pak. Pak. Ya. Lisia pernah dengar salah satu saja misalnya contoh pendekatan budgeting yang digunakan oleh sebuah perusahaan? Pernah dengar? Belum pernah ya? Enggak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya coba dulu. Erik Tandias, ya, Erik Tandias. Oke, Lisa, terima kasih. Erik Tandias. Iya, Pak. Pernah dengar pendekatan apa yang pernah dengar yang dilakukan oleh perusahaan pada saat menyusun suatu budgeting? Kayaknya belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Saya coba ya. Nggak apa-apa, kita belajar. Nurul ya, Nurul Habibah. Halo Nurul. Oke, lagi ada aktivitas mungkin ya. Raimundo. Halo Raimundo. Iya, Raimundo.
pernah dengar kira-kira pendekatan seperti apa yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan budgeting? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Rizky ada? Rizky Prawijaya? Halo Rizky. Ada, Pak. Iya, Rizky. Rizky pernah dengar pendekatan apa yang digunakan oleh perusahaan ketika dalam menentukan budgeting atau anggaran suatu perusahaan? Belum pernah dengar juga, Pak. Belum pernah dengar. Oke, terima kasih Rizky. Oke, saya Yulianti Dewi. Yulianti Dewi. Ya, Pak. Masih. Iya. Yulianti, pernah dengar pendekatan budgeting apa yang pernah dilakukan oleh perusahaan atau yang pernah sering dilakukan oleh perusahaan? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baik. Oke, ada yang tahu? Ada yang bekerja di bagian keuangan di suatu perusahaan? Mungkin boleh sharing ke kita? Pak, saya pernah dengar tentang penyusunan anggaran, Pak. Tapi ada 3, tapi saya ingatnya hanya 2, Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Silakan, Reinhard. Bagus. Pendekatan penyusunan anggaran yang pertama itu penganggaran terpadu, Pak. Penganggaran terpadu. Oke. Iya, itu seperti penganggaran yang berbasis kinerja, Pak. Kemudian ada penganggaran pengeluaran jangka menengah. Penganggaran pengeluaran jangka menengah. Oke. Iya, Pak. Baik. Tadi penganggaran berdasarkan kinerja ya? Iya, Pak. Berbasis kinerja. Oke, satu lagi penganggaran jangka menengah. Pengeluaran jangka menengah. Pengeluaran jangka menengah. Baik. Jadi begini, ini saya kasih contoh ya. Banyak sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu yang dikatakan Reinhard adalah penganggaran berbasiskan pencapaian kinerja ya. Jadi kalau Anda tahu Matahari department store gitu ya. Nah, itu setiap toko budgeting operasionalnya disesuaikan dengan target pencapaian per bulan yang diraih oleh masing-masing cabang toko. Jadi ada satu toko satu bulan itu alokasi budgetingnya 200 juta. Ada satu toko lagi karena omsetnya kecil di bulan yang lalu budgetingnya 150 juta. Dan kepala toko masing-masing harus bisa memanfaatkan budgeting yang dianggarkan tersebut. Ya, kalau 200 juta ini untuk satu bulan, disitulah bayar karyawan, disitulah bayar listrik, disitulah bayar air dan seterusnya. Itu pendekatan anggaran berbasiskan kinerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang seperti dikatakan Reinhard, berdasarkan program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, itu juga bisa dilakukan. Jadi alokasi budgetnya sesuai dengan tahapan pengerjaan, ya, tahapan pengerjaan atau proses penyelesaian satu proyek. Baru ke proyek berikutnya, Itu juga pendekatan yang sering digunakan perusahaan. Kemudian saya ingin tambahkan, ada pendekatan yang namanya top down ya, top down. Pendekatan top down ini manajer yang menentukan berapa alokasi dana yang harus digunakan untuk unit yang ada di bawahnya. Dia tidak melihat kinerja, dia tidak melihat juga program-program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Tapi misalnya ya untuk bagian komunikasi pemasaran unit produk A budgetnya segini, mereka yang tetapkan. Ya, udah ada 3 kita bahas ya, top down, kemudian ada bottom up, ya bottom up. Jadi bottom up ini masing-masing unit membuat alokasi budget, kemudian dari masing-masing unit disatukan menjadi satu kesatuan, maka satu kesatuan itu menjadi suatu total anggaran yang harus dibiayai oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi banyak
metode pendekatannya. Nggak apa-apa ya kalau sedikit kita lebih meluas ya, saya rasa nggak masalah karena berhubungan dengan poin keempat, penganggaran ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada penambahan yang ingin ditambahkan? Mungkin ada pendekatan lainnya, boleh ya, boleh ditambahkan. Oke, kalau nggak ada, nah sekarang kita masuk nih ke wujud nyata model komunikasi pemasaran terintegrasi ya. Ini paling 10 menit nih. Ya, sudah saya jelaskan. Ini dia. Salah satu modelnya adalah periklanan ya. Iklan itu apa? Nah, iklan umumnya sering digunakan dalam proses IMC karena bersifat apa? Persuasif dan disebarkan melalui media massa ya. Media massa. Jadi kelemahannya adalah ya kalau kita gunakan media-media massa yang tidak spesifik siapa pembacanya atau siapa yang sering mencari informasi di media tersebut, ini bisa menjadi upaya yang sia-sia juga, tidak tepat sasaran ya. Kalaupun tepat sasaran paling 30-50% ya dari audiens media massa tersebut. Ya, promosi penjualan ya, promosi penjualan ini kita bentuk tim khusus ya, tenaga penjualan langsung ya berinteraksi dengan konsumen, menawarkan produk gitu ya, menawarkan produk kepada prospek ya, prospek. Ini memiliki keunggulan ya, memiliki keunggulan jauh lebih efektif kalau menurut saya karena bisa langsung berinteraksi dengan konsumen, bisa langsung kelihatan respon konsumen seperti apa pada saat kita melakukan proses komunikasi dengan dia ya dalam rangka menawarkan produk yang kita produksi ya. Nah, model yang ketiga adalah public relation ya. Nah, fungsi dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen dan juga untuk membangun image positif dari perusahaan. PR ya, atau biasa disebut dengan PUMAS. Direct marketing, penjualan langsung ya. Nah, model ini mengharuskan untuk menghubungi target konsumen secara langsung ya. Nah, tadi ada sales promosi ini ya memicu target konsumen untuk membeli produk kembali. Jadi dia tidak dibebankan harus konsumen itu harus membeli, enggak juga ya. Jadi biasanya konsumen itu harus mengenal lebih jauh mengenai produk yang ditawarkan. Kalau pemasaran langsung ya, ini mengharuskan tenaga marketing untuk menghubungi target konsumen secara langsung ya, bisa by phone, bisa kunjungan langsung gitu ya, dan seterusnya. Oke, model lainnya adalah social media marketing. Ini yang paling optimal ya. Sekarang ini digunakan banyak perusahaan ya, baik internasional, lokal, nasional, bahkan individu ya. Menginformasikan produk, memasarkan secara langsung dan membangun hubungan baik dengan konsumen menggunakan sosial media sebagai pengingat ya. Sebagai pengingat. Oke, jadi ada berapa ini tadi? Ada 2, 4, ada 5 ya, ada 5 saluran atau media yang bisa kita gunakan ya untuk mengoptimalkan komunikasi pemasaran terintegrasi suatu perusahaan. Nah, di sosial media marketing ini nanti kita breakdown lagi, beda-beda nanti dia ya, ada yang Facebook, ada yang Instagram, ada Twitter, beda-beda nanti ya. Kita strateginya ya, kita rancang strateginya nanti berbeda-beda. Kalau di Facebook seperti apa, di Instagram seperti apa, kemudian di Twitter seperti apa, di WhatsApp seperti apa ya, itu berbeda-beda strateginya. Nah, sasaran penting dari IMC ini sebenarnya menjaga konsistensi positioning ya, menjaga brand kita tetap memiliki ciri khas yang berbeda dengan saingan kita ya. Tetap melekat di benak customer kita. Ketika dia ingat, bukan basa-basi, dia akan ingat yang namanya merek rokok Sampurna. Ketika pria punya selera, dia akan ingat merek Gudang Garam dan seterusnya ya.
memelihara interaksi komunikasi. Jadi ada interaksi yang saling instan ya, saling instan, cepat ya, instan terjadi antara produsen dengan konsumen dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dia instan, konsisten. Instan itu cepat ya, cepat. Pada saat kita ingin berinteraksi dengan konsumen mudah sekali kita lakukan dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Itu sasaran pentingnya. Yang ketiga, menerapkan pemasaran berbasis misi. Apa misi kita ya? Apa misi perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja dari IMC? Tentunya adalah menggerakkan bagaimana ya pelanggan atau calon pelanggan untuk bertindak. Tidak hanya cukup mengetahui, tidak hanya cukup membentuk citra positif, tapi mereka harus bertindak. Setidaknya mereka harus mereferensikan informasi yang kita berikan kepada mereka kepada orang lain, atau mereka juga melakukan proses transaksi kita. Nah, itu saja ya yang saya paparkan malam ini. Jika ada pertanyaan silakan, masih ada waktu kurang lebih 4 menit ya, 4 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita akan ambil dokumentasinya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, untuk ujian saya sampaikan ya, untuk ujian soal kita itu ada 5 soal pilihan berganda, kemudian ada 2 soal mengisi, dan soal yang saya berikan itu tidak akan lari dari apa yang saya bahas, ya, tidak akan lari dari apa yang saya bahas, dan waktu pengerjaannya 80 menit, berbeda dengan semester yang lalu, itu 1 minggu. Sekarang waktu pengerjaannya 80 menit sesuai dengan jadwal yang bisa Anda lihat di Wika Anda, kapan jawab ujian Anda. Kalau saya nggak salah di hari Jumat, di jam pertama atau kedua ya, saya kurang ingat saya ya. Soalnya nggak aneh-aneh. Pokoknya Anda bisa review kembali hasil rekaman atau baca kembali forum diskusi. Di sana ada semua jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Victoria, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, sudah jelas apa yang saya sampaikan? Mudah dipahami atau ada bahasa yang kurang dipahami? Sejauh ini jelas, Pak. Terima kasih semuanya. Seperti biasa, mari kita duduk bersama di dunia maya. Saya ambil foto kita. Silakan buka video Anda. Oke. Oke. Pasang wajah yang senyum ya, pasang wajah yang senyum. Senyum itu menghilangkan lelah ya, lelah, dahaga, lapar, haus. Saya cari si Johannes, mana Johannes? Sudah kabur Johannes. Johannes. Oke, ayo pertahankan videonya. Jangan ini. Oke, stay semua di depan kamera, stay semua. Saya hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya sharing dulu. Sebentar, ditahan dulu. Mungkin. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pada posisi yang berbeda. Ayo, 1, 2, 3. Senyum, senyum. Senyum itu indah, senyum itu ibadah. Selamat malam, 1, 2, 3. Oke. Baik, adik-adik sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kalau kurang jelas misalnya, bisa diputar lagi rekaman kita, nanti saya share. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai ketemu di lain